Si panas bego. Si Yuli itu anak selingkuhan. Tuh lihat, mukanya aja beda sama Bularas. Makasih, Pak. Jangan atuh, kan semuanya harus dikumpulin ke si Teteh. Karena kita pengen bikin sesuatu yang beda. Karena kalau kita lihat kan sekarang industri kita banyak banget nih film horor. Ya, salah satu dari kita tuh kayak apa ya nih yang bisa bikin penonton stand out mau nonton film horor lagi. Nah, salah satu itu kita kepikir, oke, dari segi santetnya, dari segi horornya, dari segi paling penting skripnya. Jadi itu salah satu yang kita benar-benar kayaknya kita sama Lele, sama Adra tuh udah sampai draft keberapa tuh, karena kita merasa ini bisa di-tweak lagi, bisa dibikin lebih bagus, bisa dibikin lebih seru, apalagi ditambah gitu secara karakter, emosi. Mungkin itu sih kita benar-benar fokus di skrip, karena kalau secara teknis saya yakin banget loh sama Adra. Yes, dan kembali menduetkan. Apa ini? Mau dikasih ke Teteh? Ini kenapa kamu dapet dari Yono? Kamu sama aja kayak ibu kamu. Makan gak? Makan! Ayo noneng. Saya ingin keluarga ini. Yang jadi tantangan buat bikin ini adalah bagaimana bikin film Kitab Si Jin dan Ilyin menjadi film horor yang berbeda dari sebelumnya. Terus lebih lokal, membumi gitu. Terus bagaimana bisa menampilkan scene-scene horor dengan sangat intens dan bikin ngilu gitu kan. Treatment sinematografi yang tidak banyak pergerakan tapi bisa menimbulkan kengerian ketika orang menontonnya. Mudah-mudahan terasa ketika menonton. Yes. Itu. Buat kembali. Hancur, seperti mereka menghancurkan hidup saya. Saya ngerasa ada yang gak beres, Bu ya. Saya ngerasa ada sesuatu yang berusaha masuk ke dalam rumah saya. Tantangan terbesar tuh Pak Sunil tuh kalau dikasih satu adegan, Lele kurang serem Lele. Jadi kayak, oke Pak, serem lagi, kasih lagi, Lele, lebih serem lagi Lele. Sampai 3 kali apa baru serem, baru kayak, ya udah nih ya, aku kasih dari sini jalan ke sini, matanya lewat ke sini. Jadi kayak, kadang-kadang kayak ada itu tuh buat bikin itu tuh berapa kali kita ngobrol dan sama Kak Adra sama Pak Sunil tuh udah kita yang ngobrol udah kayak gitu, jadi kayak sambil makan kacang ngobrolin gimana caranya orang mati gitu. Makanannya ringan, obrolannya berat ya. Jadi itu tantangan terbesar tuh lebih gitu kan. Karena kan sekarang film horor banyak banget ya. Yes. Kita mengakuin film horor banyak, rasa takut orang tuh udah di-push sedemikian rupa gitu. Jadi kayak ini pushnya udah harus next level lagi gitu. Jadi kayak akhirnya lebih besar lagi, dan next level lagi itu bukan tuntutan yang tidak berarti gitu. Itu tuntutan yang memang akhirnya aku rasa memang sekarang perlu untuk tuntutan itu gitu. Dan kayak salah satu yang menyenangkan juga ketika kita kemudian bawa Kitab Si Jin dan Ilyin, diskusi kita bertiga tuh cukup intens, bukan cuman ngomongin Kitab Si Jinnya tapi ngomongin Ilyinnya gitu. Jadi kayak nilai baik apa sih yang mau kita sebarin ke orang-orang yang nonton ya. Semoga diantara nilai-nilai yang menyeramkan itu ada nilai baik lah setidaknya yang bisa dipetik. Yes, itu dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap perbuatan durhaka akan dicatatkan di dalam sijin. Kematian mereka semua ada di tangan. Yang sangat berat buat aku. Dari awal juga sebenarnya ada keraguan, tapi sangat terima kasih Pak Sunil dan Ibu Hadra meyakinkan kalau bisa yuk gitu. Dan pasti dengan bantuan Bu Hadra, kita sama-sama mencari karakter Yuli ini akan dibuat seperti apa, switchingnya sampai semaksimal apa ya Bu. Kita gambar grafiknya, terus juga aku nonton beberapa referensi film yang karakter perempuannya ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Itu juga salah satu cara aku, dan juga journaling juga lumayan kebantu buat aku ketika aku memulai syuting. Aku cukup jadi reminder trauma-trauma apa yang Yuli alami sampai dia punya pemikiran sebaik itu ya. Itu baik. Itu banyak
sekali juga teknisnya gitu. Jadi selama syuting itu aku belajar banyak sekali tentang bagaimana caranya nge-save energi. Yang satu kita harus mikir, oke, kepala kita ke teknis, tapi tetap harus menjiwai emosi si tokohnya ini. Dan menurutku juga sangat seru banget perjalananku untuk mengenal Tika gitu. Tentang bagaimana dia merasa, berpikir, kok dia bisa ya imannya sekuat itu setelah semua yang terjadi sama keluarganya gitu. Kok bisa ya maafnya seluas itu hatinya gitu. Itu sih pelajaran dan tantangan yang banyak sekali aku dapatkan di proyek film ini. Ya. Astagfirullahaladzim. Kaulah hancurkan kabeh coba iya. Laras, iya memang dia jahat, tapi ada kesadaran yang timbul di diriku gitu ya pas memerankan karakter Laras gitu. Laras ini kan seseorang yang tumbuh atau anak yang tumbuh dengan rasa kebencian dan juga rasa amarah yang terus-terusan dia tahu gitu loh. Jadi aku mikir ternyata dampaknya tuh bisa segitunya ya. Ternyata sebagai orang tua kalau kita tidak menjaga perkataan, tidak menjaga apa yang kita lakukan di rumah apalagi gitu kan, direkam sama anak kita, itu bisa benar-benar berpengaruh buruk sekali ke anak gitu loh. Walaupun aku belum menjadi seorang ibu, tapi itu yang aku rasakan gitu. Jadi kayak ternyata memang tabur tuai itu, hukum itu benar-benar bisa mungkin sekali terjadi gitu loh. Bisa dilihat dari Laras, dosa-dosa yang sebenarnya kan bukan dari dia yang tahu gitu kan, tapi karena ini semua dari Ambar gitu kan. Hancur kan? Jangan ikut campur atau kalian akan hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya tadi juga udah disebut sama yang lainnya ya, karena Non Hadra, skripnya juga dari dari Lele Laila, dan juga Pak Sunil, semuanya itu, dan juga dari semua cast di sini itu dimulai dari membaca skrip. Saya juga sudah sangat tertarik, skripnya sudah sangat jelas, flow-nya juga mengalir. Kita bisa melihat skrip yang bagus atau tidak itu dari kalau ada satu scene aja diambil dari yang kita baca, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau skrip yang bagus, kayaknya udah nggak mungkin. Karena sedemikian padatnya skrip ini, semuanya tuh sudah mengalir dan memang sudah harus terjadi seperti itu. Jadi mulai dari situ aja, lalu bertemu dengan My Dream Team ini, anak-anak muda yang sangat luar biasa, yang dari awal kami reading, itu mereka tuh udah memberikan 100%, 200% kali. Reading itu saya merasakan sekali dramanya. Udah nangis-nangisan, udah teriak-teriakan, juga ada Tara yang udah mengubah suaranya, vokalnya gitu ya, menjadi lebih ngebas ya Tara ya di sini ya. Kawai membuat kami menangis, dia juga dengan dan ya anak saya yang psycho ini. Dan juga tentunya dengan dukungan semuanya, Non Hadra yang sangat tahu kami harus ngapain. Jadi tidak ada, benar-benar menurut saya tidak ada kesulitan yang berarti di film ini kecuali menjadi pocong. Sekali lagi, saya bukan pecinta film horor, mohon maaf. Gue tuh orangnya penakut banget, gitu. Ya kan Bu? Cuman di sini kenapa akhirnya saya hadir dan mengambil film ini? Yang pertama itu, ketika saya masuk ke film horor, saya nggak mau masuk setengah-setengah. No, nggak bisa. Gue harus yang top of mind. Kita punya Bu Hadra di sini, yang luar biasa memberikan
imajinasinya, tiba-tiba dengan improvisasinya banyak yang kalau kalian tahu sebenarnya itu adalah adegan-adegan yang ibu sendiri improve. Tengah malam jam 2 pagi saya maunya kayak begini. Oke Bu, itu nanti akan ada. Dan begitu lagi Pak Sunil dan juga Pak Sunar ketika mendapatkan cerita dari Kakak Lele, saya akhirnya melihat Kakak Lele, oh ini ternyata Kakak Lele psycho ya. Dan alhamdulillah ketika masuk ke film ini saya diberikan ruang yang cukup besar. Kita banyak seperti yang tadi Bu Janar bilang, ketika kita reading 20% kita main-main, tapi sisanya tuh kita benar-benar intuit, benar-benar masuk membedah semua karakter masing-masing. Di situ saya langsung kayak selain uang ini yang saya cari. Masih panas bego. Si Yuli itu anak selingkuhan. Tuh lihat, mukanya aja beda sama Bu Laras. Makasih Pak. Jangan atuh, kan semuanya harus dikumpulin ke si Teteh. Dicetak melihat ada kepada saya yang menyerahkan di hari itu, di hari saya Yono meninggal. Tidak mudah memang, tapi untung ada Ibu Sutradara Bu Hatra yang selalu meluruskan saya ketika belok-belok maklum puasa, meskipun jarang puasa juga saya waktu itu ya. Jadi cukup deep, cukup dalam waktu itu. Apa yang saya bayangkan, pekerjaan kami sebagai pemain gitu. Saya pemain baru tapi rasa lama gitu, usianya aja mungkin. Sebagai pemain, apa yang kita simpan di kepala, di hati kita itu penonton nggak tahu mungkin ya. Yang ketahuan kan dari ekspresi, dari kulit, tapi penghayatannya kan PR kita di rumah itu yang kami kerjakan gitu, dengan komposisi pemain yang sangat akrab dan kompak, itu juga sangat membantu buat saya. Terima kasih. Terima kasih. Apa ini? Mau dikasih ke Teteh? Ini kenapa kamu dapat dari Yono? Kamu sama aja kayak ibu kamu. Makan gak? Saya ingin keluarga ini. Terus hunting, observasi mereka lakukan dengan benar dan baik gitu. Dan saya merasakan kita ini keluarga yang walaupun gore banyak yang dihadirkan, tapi di dalamnya intim. Kenapa intim? Karena kita punya semangat yang sama, yaitu memberikan edukasi pada penonton bahwa di kitab Si Jin Alien ini ada hal baik yang harus kita ambil di sana, bahwa dendam tidak selamanya menyelesaikan masalah dan kita harus saling menghargai dan menyayangi antar sesama. Sukses buat kitab Si Jin dan Alien. Hancur seperti mereka menghancurkan hidup saya. Saya ngerasa ada yang gak beres, Bu ya. Saya ngerasa ada sesuatu yang berusaha masuk ke dalam rumah saya. Tahu dan ada mantra-mantranya juga, aku juga nggak tahu. Tapi saat syuting aku baca mantranya itu emang aku ngerasa kayak lagi baca mantra beneran, dan aku takut beneran, bahkan sempat mau nangis juga karena aku ngerasa kayak aku ingin memanggil arwah beneran. Apalagi di belakang itu ada pintu yang kebuka, dan saat nengoknya itu di beberapa take aku udah keluar air mata karena bener-bener takut banget. Dan di adegan yang aku jedut-jedutin kepala juga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap perbuatan durhaka akan dicatatkan di dalam sijin. Kematian mereka semua ada di tangan. Kitab Si Jin dan Alien. Saya Hadwa Daengwati. Sebelum ini kita sudah penonton film Si Jin yang diadaptasi dari film Turki. Sekarang ini produksi baru api film mengisahkan bahwa semua amal perbuatan manusia, baik yang jahat maupun yang baik, semuanya dicatat dalam dua kitab ini. Itu demikian menurut Al-Quran. Tetapi apa yang terjadi dengan film ini, ternyata ada seorang perempuan yang dendamnya begitu kesumat kepada sebuah keluarga
sehingga dia bertekad untuk menghabisi keluarga itu. Padahal dia masih ada hubungan darah dengan keluarga tersebut. Dan di sini kita akan lihat tokoh-tokoh yang dimainkan oleh pemain-pemain seperti misalnya Yunita Siregar. Di sini dia bermain sebagai seorang gadis atau seorang pemeran antagonis. Banyak sekali adegan yang mengerikan dalam film ini, sehingga film ini tidak layak ditonton untuk anak-anak dan sebaiknya untuk 17 tahun ke atas. Karena banyak darah, banyak pembunuhan, dan mulai tayang pada 17 Juli 2023.